Raut wajah tegang mantan Kades Kuripan Selatan Kabupaten Muara Enim bernama Yusman Effendi, terdakwa kasus korupsi penyelewengan dana desa senilai 557 juta, terlihat saat mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejari Muara Enim Jumat 28 Oktober 2022. Terdakwa Yusman Effendi yang saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang dituntut oleh JPU Kejari Muara Enim Febri SH dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelumnya, dalam pertimbangan tuntutan JPU menyebutkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam bentuk berbagai kegiatan fiktif dana desa tahun 2016. Di antaranya pengadaan alat pencacah sampah dan penggiling padi selama terdakwa menjabat sebagai Kades Kuripan Selatan. Selain pidana penjara di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang, JPU juga mengganjar terdakwa dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara sebesar 524 juta yang telah dikurangkan dari uang titipan pengembalian saksi mantan perangkat desa Kuripan Selatan yakni Marliandi dan M. Rusmanto. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak sanggup membayar, maka harta benda dapat disita dan bila mana nilainya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana tambahan berupa pidana kurungan selama 2 tahun dan 8 bulan. Terungkap dalam dakwaan JPU bahwa saat terdakwa Yusman Effendi sebagai Kepala Desa Kuripan Selatan periode 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Kuripan Selatan dalam pemanfaatan dana desa dan anggaran dana desa. Terdakwa telah memanipulasi laporan keuangan dan pajak desa ke kas negara dalam APBD Kuripan Selatan dan dana desa. Terdakwa telah memanipulasi laporan keuangan dan pajak desa ke kas negara dalam APBD Kuripan Selatan dan dana desa. Tidak hanya itu, juga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan parit siring, yang mana anggaran yang berasal dari dana desa tersebut tidak sesuai RAB, sehingga menyebabkan kekurangan volume senilai 93 juta. Sehingga akumulasi dari penyimpangan tersebut dari tahun 2016-2020 berdasarkan audit inspektorat terdapat nilai kerugian negara sebesar 557 juta yang disinyalir digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Fadil, Sumekdut.go melaporkan.